Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sebelum melihat terlebih dahulu, siapkan dulu buku coretannya dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Nah, definisinya itu adalah A pangkat N itu sama aja A dikali A dikali A. Nah, maksudnya ini pengalian A sebanyak N kali. Nah, misalnya A pangkat 3. Nah, ya berarti A dikali A sebanyak dengan 3 kali. Maksud kita langsung misalnya ke pakai angka yang biar lebih paham. Kita ganti warna biar lebih menarik. Misalnya 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 dikali 5. Nah, jadi 5 pangkat 3 itu artinya pengalian 5 sebanyak 3 kali. Kenapa 3? Karena pangkatnya adalah 3. Di perkalian berulang sesuai dengan jumlah pangkatnya. Nah, 5 kali 5 25. 25 kali 5 adalah 125. Nah, tanya lagi. Misalnya 2 pangkat 4. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Nah, teman-teman bisa menghitungnya. Yang penting teman-teman paham dari konsep bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, 2 kali 2 itu kan 4 ya. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, ini misalnya lagi 5 lagi ya. 5 pangkat 10. Ya, berarti 5 pangkat 10 itu berapa? Ya, pengalian 5 sebanyak 10 kali ya ini. Pokoknya teman-teman bisa ngitung lah sambil belajar. 5 pangkat 10 itu artinya adalah pengalian 5 sebanyak 10 kali. Nah, itu. Jadi intinya paham dulu dari konsep bilangan eksponen. Nah, setelah paham, kita akan mencoba mempelajarin yang kedua. Nah, yang kedua ini masalah sifat-sifat eksponen. Jadi operasi perpangkatan itu mempunyai sifat-sifat nah, seperti operasi matematika lainnya. Nah, misalnya perkalian eksponen. Nah, kita belajar perkalian eksponen. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, itu A kita tulis tetap ya. Nah, pangkatnya kita jumlahkan. M pangkat dengan N. Nah, ini definisinya. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Dan M dan N
M dan N itu bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Jadi lebih dari 0 sama. Jadi 1 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya ya, bilangan bulat positif. Nah, langsung ke contohnya aja misalnya. Contohnya misalnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 itu ya hasilnya berapa? 3. Nah, pangkatnya ini kita jumlahin 4 ditambah 2 ya. Nah, ini berapa? 3 pangkat 6. Jadi teman-teman bisa sembari belajar yang sembari menghitung untuk mempermudahnya juga untuk paham di coret-coretan yang sudah teman-teman siapkan tadi. Nah, itu misalnya lagi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini bisa nggak untuk kita gunakan sifat perkalian eksponen? Tidak bisa, karena itu harus sama. Nah, ini pangkatnya yang sama, tapi jumlah pokoknya, angka pokoknya tidak sama. Yang pertama 3, yang kedua adalah 5. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi intinya tuh, misalnya lagi 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 10 itu berapa? Ya 8 tambah pangkat 3 tambah 10. Nah, 8 per 13. Nah, jadi teman-teman bisa sembari belajar, sembari mencoret-coret di kertas yang sudah teman-teman sediakan biar lebih paham. Misalnya lagi setengah sepertiga pangkat 4 dikali per 3 pangkat 5. Nah, itu hasilnya adalah kita jumlahkan lagi ya. Jadi pangkat yang pertama ada 4 dan 5. Jadi kita tulis sepertiga pangkat 9. Nah, ini. Jadi ini sama. Nah, ini sama kan? Sepertiga kita jumlahkan aja pangkatnya, yaitu 9. Intinya bilangan pokoknya sama dan pangkatnya itu adalah bilangan positif, itu langsung kita kerjakan. Nah, kalau A misalnya 0 pangkat 3 dikali 0 pangkat 2, itu bisa nggak untuk menggunakan operasi dari sifat perkalian eksponen? Tidak bisa, karena A bilangan pokoknya itu adalah 0 dan syaratnya tadi A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi tidak bisa untuk menggunakan operasi dari sifat perkalian. Nah, yang terpenting teman-teman paham itu bilangan per 3 tadi, misalnya 4 kali per 3 kali 5. Nah, ini bisa ya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Nah, bilangan pokoknya sama dan N
misalnya ini M dan N nya, bilangan pangkatnya itu adalah bilangan positif. Nah, contoh lagi misalnya per 3 dikali min 1 dikali per 3 kali 2. Bisa nggak ini? Tidak bisa, karena pangkatnya adalah bukan bilangan positif. Nah, ini adalah bilangan negatif 1 ini. Nah, tidak bisa. Jadi, sembari belajar tadi, itu teman-teman bisa paham melalui konsep ini. Dan selanjutnya misalnya lagi 11 pangkat 2 dikali 30 pangkat 2. Bisa enggak? Tidak bisa juga ya untuk digunakan dari operasi perkalian eksponen sifat-sifatnya ini. Nah, yang terpenting teman-teman bilangan pokoknya misalnya 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 5 ini nggak bisa juga ya. Ini bilangan pokoknya sama-sama 10, tapi pangkatnya yang satu adalah positif dan yang kedua, yang satunya maksudnya itu adalah negatif. Jadi tidak bisa menggunakan dari perkalian eksponen. Jadi sudah ada perkalian dan ada yang namanya sifat pembagian. Nah, jadi eksponen juga mempunyai sifat dalam operasi pembagiannya. Nah, kita buka lagi slide barunya. Hapus. Pembagian eksponen. Untuk A, bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, serta M lebih besar dari N, maka A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A di pangkatan M dikurang pangkat N. Nah, jadi yang ini. Dan A tidak sama dengan 0. Sama ya. Jadi bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Misalnya ini. B8 dibagi dengan B6. Nah, dari sini memiliki syarat tidak? Nah, ini udah sama ya, bilangan pokoknya sama-sama B misalnya. Yang atas pangkat 8 dan yang bawah pangkat 6. Jadi B pangkat 8 dikurang 6. Nah, jadi pangkat yang atas dikurangkan dengan pangkat yang bawah. Nah, misalnya lagi B pangkat 6 dan B pangkat 9. Ini bisa nggak untuk menggunakan operasi pembagian? Tidak bisa. Karena pangkat yang atas itu, ini yang atas ini lebih kecil dari pangkat yang bawah. Jadi tidak bisa menggunakan operasi dalam pembagian eksponen. Paham? Jadi itu ya, teman-teman mengingat dulu itu agar paham ya. Misalnya kita menggunakan 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2. Nah, ini sama aja kan, 8 misalnya kan, kali 8 dikali 8 itu 8 kali 8. Nah, sama aja kayak gini kan, kita coret hasilnya 8. Sama aja dengan, nah ini kita hitung secara manual. Nah, misalnya kayak gini, 8 dikurang 3 dikurang 2 misalnya. Ini yang langsung yang lebih fleksibel ya, lebih enak. Jadi nah, 8 pangkat 3 dikurang 2 itu sama aja 8 pangkat 1 ya. Terus 8 aja. Nah, sama kan?
Misalnya lagi B pangkat 5 kali B pangkat 2. Buat lagi kan, di B pangkat 5 kan sama aja, pengalian B banyak 5 kali. Nah, ini yang bawah 2 kali ya. Kita coret ya, coret, jadi hasilnya adalah B kali B kali B. Nah, itu sama aja dengan B pangkat 3. Nah, jadi teman-teman biar paham, B pangkat 3. Nah, misalnya kalau kita gunakan dari ini definisi pembagian eksponen, B pangkat 5 dikurang 2 sama aja berapa? 5 kurang 2 itu berapa? 3 kan? B 3. Nah, itu. Nah, jadi yang penting itu paham dari konsepnya terlebih dahulu. Misalnya 10 angkat 10 pangkat 5. 10 kan sama ya, bilangan pokoknya sama, 10 mas 10 dikurang 5. Nah, jadi hasilnya berapa? Ya 10 pangkat 5. Nah, itu. Jadi paham dulu konsepnya, nanti angka berapa aja mudah, yang penting paham konsepnya terlebih dahulu. Nah, sekarang lagi bilangan 3 pangkat 6. Ini bisa nggak? Tidak bisa, karena pangkat yang atas itu lebih kecil daripada pangkat yang bawah itu. Nah, ini ada lagi nanti ini lebih ini mempelajarin ini nanti. Nah, jadi itu dulu dari saya, semoga bermanfaat dan membantu belajar di tengah pandemi ini.